Shalom saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya Ardi, menyambut Anda di dalam Renungan Kristen Saudara Rohani. Selamat datang kembali di dalam renungan dan siraman rohani pagi hari ini. Harapan kami, semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah dan tercurah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Mari luangkan waktu saudara selama 30 menit ke depan untuk mendengarkan siraman khotbah pagi dan saat teduh bersama kami tim Diakonia Saudara Rohani. Sebelum kita mulai renungan kita pada pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Selamat pagi Allah Bapa di surga, Allah Bapa yang ajaib dan perkasa. Allah yang Maha Pengasih dan Maha Baik. Allah yang kami kenal melalui Yesus Kristus penyelamat kami. Terima kasih untuk penjagaan-Mu semalaman, sehingga kami bisa tidur dengan nyenyak. Terima kasih untuk pagi yang indah yang Tuhan sediakan untuk kami. Berkati kami yang ada di sini Tuhan. Berkati semua orang yang kami cintai. Berkati semua orang di sekitar kami, agar kami menerima yang terbaik. Tuhan, kami mau berdoa untuk sahabat, keluarga, dan rekan kami yang sedang sakit. Kiranya Tuhan berkenan untuk menjamah, Tuhan berkenan untuk menyembuhkan segala penyakit yang ada di dalam dirinya. Berkati juga obat yang dikonsumsi, dokter, perawat, serta keluarga yang mendampingi, biar mereka bisa menjalankan perannya dengan baik, dan saudara kami bisa sembuh dan beraktivitas seperti sedia kala. Pada hari ini, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja, dan menjalankan tanggung jawab kami, kiranya Kau yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan Yesus yang baik. Ampuni dosa dan kesalahan kami dan jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap hari. Terima kasih karena telah membolehkan kami untuk kembali menghirup udara segar di pagi hari ini, menikmati seluruh anugerah yang telah Engkau berikan kepada kami. Ajar kami menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Itu semua karena kebaikan dan curahan kasih yang nyata dari Engkau di kehidupan kami. Demikian permohonan singkat kami saat ini. Hadirlah Tuhan di dalam ibadah kami pagi hari ini. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat pendengar saudara rohani, judul renungan kita hari ini adalah berawal dari rasa cukup. Dan pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari kitab Yohanes 6 ayat 7 berkata, jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Mari kita mulai renungan kita. Cukup, satu kata yang terlalu sulit untuk terrealisasikan dalam kehidupan. Sejak jatuh dalam dosa, rasa cukup nampaknya tidak lagi dilirik. Segala pohon berbiji dan pohon yang buahnya berbiji, tidak lagi cukup untuk menjadi sumber daya dalam hal makanan. Pertumbuhan dan pertambahan penduduk yang pesat seiring berlalunya waktu, telah membuat manusia berpikir keras mengembangkan teknologi demi cukup akan makanan. Padang pasir tandus diubah menjadi lahan hijau, juga demi mencukupi kebutuhan akan makanan. Roda perekonomian berputar sedemikian rupa, juga tentang pemenuhan kebutuhan hidup. Cukup, seiring waktu mulai tergeser dari kamus bahasa dan hanya disematkan pada mereka yang dinilai lambat dan lamban dalam berkarya, bahkan menjadi cap buruk bagi mereka yang gagal dan merealisasi diri dengan kata, cukup. Sangat masuk akal jika Filipus, salah satu murid Yesus pun berkomentar sama. Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Melihat 5.000 orang yang berjubel, bahkan 5.000 angka perkiraan semata,
belum masuk hitungan perempuan dan anak-anak, Filipus sampai Gamang. Perhitungan matematikanya berjalan cepat dan langsung pada sebuah kesimpulan jitu dan paling masuk akal, tidak akan cukup. Salahkah Filipus saat membuat kesimpulan tersebut? Rasanya tidak. Apalagi bagi kita orang-orang modern, di mana perhitungan matematis menjadi dominan, pasti setuju dengan kesimpulan tersebut. Bahkan Yesus juga tidak menyalahkan Filipus. Tidak ada nada kemarahan dari Yesus merespon komentar murid-muridnya. Dugaan terbaik, bahwa Yesus pun tahu bahwa kesimpulan dari pemikiran mereka benar adanya, itu sebabnya, sama sekali Yesus tidak menyangkal atau mendebat kesimpulan Filipus. Lalu, di mana letak persoalannya? Nampaknya Yesus hendak membawa para murid melangkah lebih jauh, melangkah melampaui realita dan akal budi, melangkah keluar dari zona aman dan nyaman perhitungan matematika. Dengan sengaja, Yesus membuat mereka galau, pikiran mereka dikacaukan dan diacak sedemikian rupa, demi sebuah rekonstruksi ulang untuk memahami jati diri dan identitas Yesus yang sesungguhnya. Mereka dibawa untuk menemukan kuasa Allah yang tidak terbatas dalam diri Yesus dan mengalami pembaharuan akal budi. Yesus sedang menuntun mereka dalam paradigma yang baru. Yesus sedang mengikuti alur pikir mereka. Perlahan dibawa untuk paham akan karya Allah yang besar. Respon Andreas yang menyebut 5 roti dan 2 ikan, dengan nada kecewa dan sepakat dengan Filipus, menjadi awal bagi Yesus untuk membawa mereka pada pembaharuan dalam melihat segala sesuatu. Suruhlah orang-orang itu duduk. Demikian perintah Yesus. Mereka diajak untuk tenang, sebab hanya dengan ketenangan segala hal dapat mengalami perubahan. Tenang dapat membuat segala sesuatunya jelas terlihat. Ia melanjutkan, mengambil roti, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Sebuah langkah iman dilakukan, segala hal yang berawal dari rasa syukur akan terus mengalir berkat yang tidak terduga. Bagi Yesus, 5 roti dengan 2 ikan, cukup untuk mengenyangkan mereka. Potensi sekecil apapun jika diawali dengan rasa cukup maka hasilnya akan melimpah. Hanya perlu merasa cukup, maka apapun yang kita miliki dan seberapapun jumlahnya, pasti akan menjadi berkat. Belajarlah menghargai segala yang kita miliki sebagai berkat Tuhan. Berkat yang ketika disyukuri dalam ketenangan, pasti akan mendatangkan kenyang, bukan hanya untuk diri sendiri, namun juga orang-orang yang ada di sekitar. Hanya dengan rasa cukup, seseorang akan bisa berbagi dengan sesamanya. Cukup. Campur tangan Bapa Surgawi. Yohanes 6 ayat 65 berkata, lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku, kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Nas hari ini mengandung pengajaran Yesus kepada para pengikutnya mengenai pengaruh Bapa di dalam panggilan dan pemilihan seseorang untuk datang kepadanya. Latar belakang dari pernyataan ini terletak pada konteks pengajaran Yesus sebelumnya dalam pasal ini. Dalam kitab Yohanes 6, Yesus memberikan pengajaran tentang Ia sebagai roti hidup yang datang dari surga, yaitu kasih karunia dan kehidupan yang diberikannya kepada dunia. Ia mengajarkan bahwa iman kepadanya adalah kunci bagi kehidupan yang kekal. Dalam konteks ini, Yesus kemudian mengatakan dalam ayat 6 ayat 65 bahwa tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadanya kecuali Bapa mengaruniakan atau memberikan kesempatan itu kepadanya. Pernyataan ini menekankan bahwa kepercayaan dan iman kepada Yesus bukanlah hasil dari keputusan atau keinginan manusia semata, tetapi melibatkan campur tangan dan pengaruh Bapa yang memberikan penerangan dan pembukaan hati. Pernyataan ini mengajarkan bahwa iman dan keselamatan adalah anugerah dari Allah yang bekerja di dalam hati setiap individu. Tanpa campur tangan dan pemberian dari Allah, manusia tidak dapat mengenal dan menerima Yesus sebagai juru selamat. Dalam pengajaran ini,
Yesus mengarahkan perhatian pendengarnya kepada Bapa dan pentingnya kerja Roh Kudus dalam memampukan orang untuk datang kepadanya. Pesan yang ingin disampaikan oleh Yesus dalam ayat ini adalah bahwa tidak ada orang yang dapat datang kepadanya secara benar, kecuali jika Bapa memberikan kesempatan itu dan menarik hati seseorang. Ini menekankan pentingnya kerja ilahi dan anugerah Allah dalam menggerakkan hati dan memampukan seseorang untuk menerimanya dan mempercayainya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tujuan penulis kitab Yohanes dalam nas hari ini adalah untuk menekankan bahwa iman kepada Yesus dan datang kepadanya sebagai Juru Selamat bukanlah hasil dari keputusan atau kemampuan manusia semata. Penulis ingin menyoroti peran penting Bapa Allah dalam memilih, mengundang, dan menarik orang kepada Yesus, dengan mengatakan bahwa tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Yesus menunjukkan bahwa seseorang tidak dapat mencapai keselamatan atau hubungan yang benar dengannya hanya dengan usaha manusia sendiri. Pernyataan ini menekankan bahwa segala sesuatu yang terkait dengan iman dan keselamatan bergantung pada kerja dan kemurahan hati Allah. Tujuan penulis adalah untuk menegaskan bahwa iman dan keselamatan adalah anugerah Allah yang diberikan melalui karya Roh Kudus dalam memampukan seseorang untuk mengerti dan menerima Yesus sebagai Juru Selamat. Ini adalah ungkapan dari kebaikan dan rahmat Allah yang mengundang dan memampukan orang untuk datang kepadanya. Dengan menyampaikan pesan ini, penulis kitab Yohanes ingin mengajarkan kepada pembacanya bahwa keyakinan dan hubungan dengan Yesus tidak tergantung pada upaya manusia semata, melainkan merupakan hasil dari kerja ilahi Allah. Tujuan akhirnya adalah untuk membawa pembaca kepada pemahaman yang lebih dalam tentang kasih karunia dan peran Allah dalam menyelamatkan manusia serta membangun hubungan yang hidup dengan Yesus Kristus. Pernyataan, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya, menawarkan beberapa refleksi yang dapat dipertimbangkan, yakni: pertama, ketergantungan kita pada anugerah Allah. Pernyataan ini mengingatkan kita akan ketergantungan kita pada anugerah dan campur tangan Allah dalam hidup rohani kita. Kita tidak dapat mencapai keselamatan atau memiliki hubungan yang hidup dengan Yesus hanya dengan usaha manusia semata. Diperlukan campur tangan dan anugerahnya yang memampukan kita untuk datang kepadanya. Kedua, pentingnya kerja Roh Kudus dalam hidup kita. Pernyataan ini menggarisbawahi peran penting Roh Kudus dalam menggerakkan hati dan membuka pemahaman kita untuk menerima Yesus. Roh Kudus bekerja di dalam kita, memberikan penerangan dan membantu kita mengenali dan memahami kebenarannya. Hal ini menekankan pentingnya kesalehan dan pemeliharaan hubungan kita dengan Roh Kudus. Ketiga, penghormatan kita terhadap pilihan Allah. Pernyataan ini mengajarkan kita untuk menghormati dan menghargai pilihan Allah. Allah memiliki kedaulatan penuh dalam memilih dan mengundang orang untuk datang kepada Yesus. Kita dipanggil untuk merespons panggilannya dengan kerendahan hati dan ketaatan. Keempat, hikmat dan kebijaksanaan Allah yang lebih tinggi. Pernyataan ini mengingatkan kita akan hikmat dan kebijaksanaan Allah yang melampaui pemahaman manusia. Terkadang kita mungkin tidak sepenuhnya memahami mengapa Allah memilih atau tidak memilih seseorang untuk datang kepadanya. Tetapi kita dipanggil untuk percaya bahwa Allah tahu yang terbaik dan memiliki rencananya sendiri. Dalam merenungkan pernyataan ini, kita diingatkan akan pentingnya ketergantungan kita pada Allah, rendah hati dalam pengakuan akan karyanya, dan kerendahan hati dalam mengikuti dan merespons panggilannya. Karena itu, kita dipanggil untuk menghargai dan menghormati kedaulatan Allah dalam menyelamatkan orang dan mengandalkan hikmat-Nya yang lebih tinggi. Melakukan kehendak Tuhan, Yohanes 6 ayat 38 berkata, "Sebab aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendak-Ku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku." Salah satu tujuan Yesus datang ke dunia adalah untuk melakukan kehendak Tuhan yang mengutusnya.
Yesus bukan untuk melakukan kehendak-Nya sendiri, tetapi harus tetap taat kepada kehendak Bapa yang mengutusnya. Teladan inilah yang seharusnya kita tiru. Kita harus punya prinsip bahwa apa yang kita lakukan harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Jika kita melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan, kita percaya bahwa kita pasti berhasil, bahkan kita akan mengalami hidup yang berkelimpahan, sebab Aku datang, supaya mereka mempunyai hidup, dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Pada kenyataannya banyak orang tidak mengalami hidup yang berkelimpahan karena mereka tidak melakukan segala sesuatu berdasarkan kehendak Tuhan. Bagaimana supaya kita dapat mengerti kehendak Tuhan? Untuk dapat mengerti kehendak Tuhan dan melakukannya kita harus memiliki persekutuan yang karib dengan Tuhan. Bila kita karib dengan Tuhan, kita pasti akan tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita, sebab Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Tuhan Yesus sendiri, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat, tidak melakukan segala sesuatu menurut dirinya sendiri, melainkan menurut kehendak Bapa. Ia berkata, "Sebab Aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendak-Ku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus Aku." Inilah yang disebut dengan bergaul karib, yaitu suatu hubungan yang sangat dekat dan sangat pribadi, suatu hubungan yang berdasarkan kasih. Walau Yesus mempunyai kehendak, keinginan bahkan mempunyai otoritas secara pribadi, Ia tetap mengutamakan kehendak Bapanya karena Dia tahu bahwa kehendak Bapanya itulah yang terbaik. Kita pun harus tinggal di dalam firman-Nya, membaca, mendengar dan merenungkan firman-Nya, yang akan membuat kita semakin mengerti kehendak-Nya. Inilah yang dilakukan Maria, memilih bagian yang terbaik, yaitu duduk di kaki-Nya dan mendengarkan firman-Nya. Orang yang melakukan kehendak Tuhan harus hidup dalam kebenaran-Nya, yaitu kebenaran akan firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan adalah kebenaran yang memerdekakan kita. Ketika kita melakukan kehendak Tuhan, kita akan menyenangkan hati Tuhan, dan ketika kita menyenangkan hati Tuhan, firman-Nya akan digenapi dalam hidup kita. Karena itu, mari melakukan kehendak Tuhan dan hindari melakukan kehendak diri sendiri agar kita dipenuhi kelimpahan-Nya. Aku pilih hidup kekal. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal, ditulis di dalam Yohanes 6 ayat 47. Berjuta-juta manusia di dunia ini sedang mencari hidup kekal. Semua orang ingin masuk kerajaan sorga, tetapi mereka tidak tahu jalan yang benar menuju ke sorga. Ada juga yang berkata, banyak jalan menuju Roma, atau banyak jalan menuju kepada kehidupan kekal itu. Nabi-nabi palsu akhir zaman sekarang menggunakan kesempatan emas ini untuk menipu banyak orang dan membawa mereka ke jalan yang salah. Akan tetapi syukurlah Allah Bapa mengaruniakan anaknya, Yesus Kristus, Tuhan kita, untuk menawarkan kehidupan yang sesungguhnya, yaitu kehidupan kekal. Pertanyaan, kapankah kita mulai menerima atau merasakan hidup yang kekal itu? Firman Tuhan hari ini menjelaskan bahwa kita akan menerima kehidupan yang kekal ketika kita percaya kepada Dia yang adalah Tuhan yang datang ke dunia ini dalam wujud manusia biasa yang dipimpin oleh Roh Allah. Jadi jelaslah bahwa hidup kekal dimulai saat orang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak ada jalan lain untuk memperoleh hidup yang kekal selain mempercayai Yesus Kristus. Jikalau orang-orang hanya merindukan kehidupan dunia yang penuh dengan kemewahan dan kemegahan, mari pahami dan imani bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah sementara dan akan hilang tepat pada waktunya. Sementara kehidupan yang kekal akan kita terima setelah kita belajar setia pada Tuhan walaupun banyak rintangan yang menghadap. Lalu bagaimana? Mau pilih hidup kekal di surga atau hidup di dunia yang sementara ini? Amin. Mari kita berdoa sejenak. Bapa Surgawi,
Ajarlah aku untuk memahami bahwa kehidupan sekarang ini bukanlah kehidupan yang lebih baik dari kehidupan kekal yang Kau berikan padaku lewat Yesus Kristus. Amin. Kata-kata bijak kita adalah, kalau ada hidup kekal, buat apa pilih kehidupan yang semu? Firman Tuhan adalah kekal. Rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Dalam Markus 13 ayat 31, Tuhan Yesus dengan tegas mengatakan, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Hal ini dapat dipahami bahwa adanya kekekalan dalam firman ataupun perkataan yang pernah diucapkan oleh Tuhan Yesus pada masa pelayanannya di bumi. Sangat amat jelas apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Injil Markus tadi dengan apa yang diucapkan Tuhan Yesus dalam Injil Yohanes ini. Hal atau pribadi yang paling kekal adalah Allah itu sendiri, Bapa, Anak, dan Roh. Ketika manusia diciptakan, Allah memberikan nafas hidup kepada manusia, sehingga manusia itu dapat hidup, dan ketika manusia itu meninggal, maka roh yang sudah diberikan itu akan kembali kepada Allah. Dan ketika Tuhan Yesus mengucapkan atau menyampaikan ajarannya, maka yang disampaikannya itu adalah apa yang disampaikan oleh Bapa yang diam di dalam Anak, dan roh yang diutus itu akan memuliakan Anak dalam setiap hal yang disampaikannya. Konsep inilah yang bisa dijadikan patron untuk memahami perkataan Tuhan Yesus dalam Injil Yohanes ini, bahwa hanya Allah saja yang bisa memberikan hidup bagi manusia. Apa yang diperoleh manusia di dunia ini akan lenyap hilang, tanpa bekas dan tidak akan bisa dikenang. Namun, melalui Tuhan Yesus dan firman-Nya, maka ada hidup kekal yang disediakan oleh Allah bagi manusia mau mendengarkan dan menghidupi firman Tuhan itu. Hal tersebut bisa kita umpamakan seperti ini. Kehidupan seorang manusia yang baru lahir adalah kehidupan yang bergantung kepada perawatan dan perlindungan orang tuanya. Ketika anak tersebut beranjak dewasa dan selalu mendengarkan orang tuanya berbicara dan mengajari dia, maka anak tersebut akan hidup dalam kebaikan dan selalu mengenal orang tuanya dengan baik. Lantas apa akibatnya jikalau anak tersebut ketika baru lahir tidak dipertemukan dengan orang tuanya, atau dengan kata lain dipisahkan dari orang tuanya? Maka anak dan orang tua tersebut tidak dapat saling mengenal satu sama lain. Sekalipun mereka akan bertemu suatu hari, mereka tidak akan menerima perkataan satu sama lain dengan mudahnya. Dalam keadaan sebenarnya, anak akan selalu mendengarkan perkataan orang tuanya jikalau ia mengenal dan mengetahui siapa orang tuanya. Anak tersebut akan menepis semua apa yang ia ketahui dari luar dengan mengingat perkataan orang tuanya. Ia akan menolak ajakan orang yang tidak ia kenal, menolak ajaran yang salah, dan tidak akan melupakan siapa orang tuanya. Sebab ia mendapatkan perlindungan dan dirawat oleh orang tuanya sejak kecil. Demikianlah Tuhan Yesus mau mengajarkan kepada pengikutnya supaya mendengarkan perkataan Tuhan Yesus, pribadi yang sudah mereka kenal baik, sekalipun tidak dapat menyelami atau membaca isi hati Tuhan Yesus dengan sempurna, yang mana selalu mengajarkan kebenaran dan kebaikan dalam setiap laku dan perbuatannya. Tuhan Yesus tidak menghendaki manusia yang sudah mengenal Dia dengan mudahnya melupakan pengajaran yang Tuhan Yesus ajarkan, malah lebih memilih dunia yang hanya menjanjikan kefanaan dan kenyamanan sementara itu. Sebab apa yang dikatakan atau diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada pengikutnya adalah ajaran kebenaran, pemeliharaan hidup, dan keselamatan yang kekal. Renungkan, sudahkah Anda menjadikan firman Tuhan sebagai cerminan dari segala aktivitas yang Anda kerjakan setiap hari? Apa yang Anda rasakan jika membaca atau mendengar firman Tuhan dan melakukannya? Percayakah Anda bahwa firman Tuhan adalah kebenaran? Mari kita berdoa sejenak. Tuhan, perkataan-Mu adalah benar dan aman bagiku dan masa depanku. Aku percaya dalam setiap doaku bahwa Tuhan telah menyediakan kekekalan bagiku. Ajari aku untuk memahami firman-Mu.
Apa artinya daging sama sekali tidak berguna? Dalam Yohanes 6 ayat 25-59, Yesus menyampaikan ajaran yang menantang tentang memakan dagingnya dan meminum darahnya. Para murid berjuang untuk mencerna perkataan Kristus, sementara para pemimpin agama Yahudi merasa tersinggung oleh perkataan-perkataan itu. Yesus kemudian menjelaskan bahwa ia berbicara secara kiasan tentang realitas rohani dan bukan secara harfiah. Rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Kata benda daging merujuk pada aspek fisik seseorang yang berbeda dengan jiwa yang tidak berwujud. Secara teknis, daging menggambarkan jaringan lunak tubuh, tetapi sering digunakan dalam Perjanjian Baru untuk menunjukkan sifat berdosa, atau tempat dosa dan pemberontakan terhadap Tuhan dalam diri manusia. Dalam Perjanjian Lama, daging sering digunakan untuk merujuk pada manusia fana yang kontras dengan Tuhan, roh pemberi hidup, istilah yang diterjemahkan sebagai bermanfaat. Dalam Yohanes 6 ayat 63 berarti berguna, membantu, memudahkan, menyelesaikan. Terjemahan Hidup Baru menerjemahkan perkataan Kristus dengan cara ini. Hanya roh yang memberikan hidup yang kekal. Usaha manusia tidak menghasilkan apa-apa, dan perkataan-perkataan yang telah kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Daging tidak menghasilkan apa-apa berarti sama sekali tidak ada harapan keselamatan atau wawasan atau keuntungan rohani apapun yang dapat dicapai melalui usaha manusia. Rasul Paulus tidak mengatakan hal yang baik tentang daging. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik, sebab keinginan memang ada di dalam diriku, tetapi bukan kemampuan untuk melakukannya. Paulus mendesak orang Kristen untuk jangan menaruh percaya pada hal-hal jasmani. Penafsiran kita akan salah jika kita mencoba memahami firman Tuhan dari perspektif manusia yang harfiah, yang didominasi oleh daging. Kita harus memiliki roh yang tinggal di dalam diri kita untuk memahami firman Tuhan dengan benar. Tetapi kepada kitalah Allah telah menyatakan semuanya itu oleh rohnya. Sebab rohnya menyelidiki segala sesuatu dan menunjukkan kepada kita rahasia-rahasia Allah yang tersembunyi. Tidak seorang pun dapat mengetahui pikiran Allah, selain roh Allah sendiri, dan kita telah menerima roh Allah, bukan roh dunia, sehingga kita dapat mengetahui hal-hal besar yang diberikan Allah kepada kita dengan cuma-cuma. Daging tidak berguna karena bergantung pada hikmat manusia. Orang yang tidak memiliki roh tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena menganggapnya sebagai kebodohan, dan tidak dapat memahaminya, karena hal itu hanya dapat dinilai melalui roh. Orang yang rohani dapat memahami firman Allah dan hal-hal dari roh Allah karena ia memiliki pikiran Kristus. Daging tidak berguna sama sekali karena hal itu menghalangi orang untuk menerima pesan tentang salib, yang adalah suatu kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan itu adalah kekuatan Allah. Pesan tentang salib adalah bahwa Yesus mati untuk menyelamatkan kita dan membawa kita ke dalam hubungan dengan Allah Bapa. Kristus telah menderita untuk dosa-dosa kita sekali untuk selama-lamanya. Ia tidak pernah berbuat dosa, tetapi ia telah mati untuk orang-orang berdosa, supaya kamu dapat dengan selamat pulang kepada Allah. Ia menderita kematian jasmani, tetapi ia telah dibangkitkan kepada hidup dalam roh. Hanya roh Allah yang memberikan hidup yang kekal. Dalam Yohanes 3 ayat 6, Yesus berkata, "Karena manusia hanya dapat melahirkan hidup manusia, tetapi Roh Kudus melahirkan hidup rohani. Kita harus dilahirkan dari roh dengan percaya kepada Kristus dan menerima karunia-Nya berupa hidup kekal." Orang percaya dapat menganggap daging sebagai simbol kemanusiaan kita, yang tidak ada gunanya bagi pengikut Kristus yang sejati. Yesus memberitahu murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya,
memikul salibnya dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Daging tidak berguna berarti bahwa di dalam dan dari diri kita sendiri, sebagai manusia yang lahir dalam dosa, kita tidak akan pernah dapat mengalami hidup kekal. Daging adalah kekuatan manusia yang sama sekali tidak mampu menghasilkan kehidupan rohani. Hanya melalui kuasa Allah, pengorbanan Yesus Kristus dan tinggalnya Roh-Nya, kita dapat diselamatkan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Marilah kita menyampaikan doa syafaat. Ya Allah, sebagai manusia yang lemah, aku sering dilanda ketakutan. Tolonglah aku untuk melihat dan merasakan kasih serta kepedulian-Mu di tengah pencobaan dan kesulitan yang kuhadapi. Amin. Sampaikan harapan dan permintaan saudara kepada Tuhan. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.